Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu kembali dengan suara Ustazah Nikmah. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kalian beserta keluarga senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah, diberikan kesehatan, keberkahan, dan kenikmatan, bisa menghirup udara pagi ini dan masih bisa beraktivitas. Nah, sebelum kalian siap untuk melihat video Ustazah, kalian sudah tentu dengan duduk manis dan buku serta peralatannya, dan tentunya tidak lupa untuk membaca doa. Marilah kita awali materi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah materi yang Ustazah berikan bisa kalian terima dan bermanfaat buat kalian. Untuk hari ini kita belajar tema 4 sub 1 mata pelajaran PKN. Nah, coba kalian perhatikan gambar apa ini? Nah, sebagai orang Indonesia pasti mengetahui gambar apa yang Ustazah berikan ini. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang lambang atau simbol dan makna lambang atau simbol dari Pancasila. Untuk lebih jelasnya, coba kalian ikuti dengan baik, catat yang perlu sehingga nanti kalian butuh waktu kalian sudah siap. Nah, yuk kita mulai materi hari ini. Nah, kita akan mengupas tentang Pancasila sebelum kita belajar tentang lambang dan makna Pancasila, simbol dari Pancasila. Kita akan belajar tentang Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Nah, panca artinya 5, sila artinya asas atau dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 asas atau 5 dasar. Nilai Pancasila sudah ada sejak zaman Kerajaan Hindu atau Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Buddha atau Kerajaan Majapahit. Rumusan Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian, masih mengenai Pancasila, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara kita, yaitu negara Indonesia. Kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dimanapun kita berada. Jika nilai-nilai Pancasila diterapkan dengan baik, maka kehidupan akan menjadi tentram, damai, sejahtera, sentosa. Nah, apabila nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan dengan baik, maka akibatnya kehidupan akan berantakan dan tidak tertata. Kita tidak cukup hanya menerapkan nilai 1 sila saja, namun kita harus menerapkan semuanya agar tercipta kedamaian. Akan tetapi kita selain sebagai warga negara Indonesia, kita umat Islam, kita juga harus berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, yaitu Al-Quran dan hadis. Contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila itu apa saja? Coba kalian perhatikan. Contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila: tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Nah, awas, kalau ada temannya sholat, tidak boleh diganggu. Selain berdosa, itu juga tidak sesuai dengan sikap atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, menolong orang yang membutuhkan pertolongan, tidak pandang bulu, entah itu kaya atau miskin. Kemudian, hidup rukun, tidak saling mengejek walaupun berbeda suku, berteman dengan siapa saja,
bermusyawarah dalam menentukan pilihan, membantu korban bencana alam, bencana banjir, tanah longsor, kebakaran, dan lain-lain. Nah, masih ada contoh yang lainnya. Selanjutnya, kita akan belajar lambang sila Pancasila dan maknanya. Lambang sila yang pertama adalah apa ya? Bintang. Kemudian lambang dari sila kedua adalah rantai. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Sila keempat, lambangnya siapa yang tahu? Ayo. Iya, kepala banteng. Awas, jangan keliru. Kemudian sila kelima, lambangnya adalah padi dan kapas. Itulah lambang dari sila-sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya, apa makna dari lambang tersebut? Sila pertama, lambangnya apa tadi? Iya, lambangnya adalah bintang. Maknanya apa? Menjamin penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya masing-masing. Jadi kalau ada anak yang mengganggu temannya yang sedang beribadah, berarti tidak sesuai dengan sila pertama. Kemudian sila kedua, apa lambangnya? Yo, siapa yang bisa? Iya, lambangnya adalah rantai. Rantai maknanya setiap manusia itu saling membutuhkan satu sama yang lainnya, akan menjadi kuat seperti sebuah rantai. Jadi saling berpegangan, membutuhkan. Manusia itu adalah makhluk sosial, jadi tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan satu sama dengan yang lainnya. Sila ketiga, apa lambangnya ya? Lambangnya adalah pohon beringin. Pohon beringin itu pohonnya besar dan kuat. Maknanya adalah keanekaragaman suku bangsa di Indonesia yang bersatu dan berlindung di bawah Pancasila. Makanya contohnya seperti hidup rukun, tidak saling mengejek walaupun berbeda agama, berbeda suku, dan lain sebagainya. Maka kita harus hidup rukun, selain merupakan ajaran Islam juga sesuai dengan sila ketiga. Selanjutnya, keempat, tanda gambar kepala banteng, yang artinya atau maknanya rakyat Indonesia merupakan makhluk sosial yang suka berkumpul dan bermusyawarah untuk bermufakat dan mengambil suatu keputusan. Contohnya ketika kalian awal masuk sekolah biasanya ada pemilihan ketua kelas. Nah, itu berarti kalian sudah mengamalkan sila keempat. Dan yang terakhir, sila kelima, tanda gambar padi dan kapas, yang maknanya adalah kebutuhan dasar semua manusia untuk hidup, yaitu kebutuhan akan pangan dan sandang. Nah, alhamdulillah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah untuk materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustazah bermanfaat dan mudah kalian terima. Akhirnya Ustazah terucapkan terima kasih. Jangan lupa pesan Ustazah, tetap rajin sholat, mengaji dan bantu orang tua. Rajin belajar, dan Ustazah akhiri. Assalamualaikum, sampai jumpa di video lain.